Anish Giri berhasil mengamankan kemenangan pertama pada turnamen Sharjah Masters tahun 2025 di Uni Emirat Arab. Di game ini, Anish Giri mengalahkan Grandmaster asal Uzbekistan, Rinat Jumabayev. Permainan dimulai dengan C4, pembukaan Inggris, dijawab E5, lalu G3, mempersiapkan gajah fianchetto. Selanjutnya kuda F6, gajah fianchetto, dan D5, tantangan pada pion. Pertukaran pion terjadi, kuda makan pion. Anish Giri mengimbangkan kuda C3, mengancam kuda 2 kali, sehingga kuda mundur ke petak F6. Lalu kuda F3 menyerang pion, kuda C6 menjaga pion. Kemudian Anish Giri rokade mengamankan raja. Di posisi ini, Rinat Jumabayev memainkan gajah C5, sebuah langkah yang menurut engine tidak tepat. Anish Giri di posisi ini mengorbankan pion. Apabila kuda makan pion, maka kuda juga makan pion. Putih punya banyak ancaman. Dan apabila gajah makan pion, maka kuda tetap akan makan pion. Setelah kuda makan kuda, menteri A4, skak, dan juga menyerang gajah. Apabila kuda mundur ke petak C6, maka gajah makan kuda, skak, pion makan gajah, menteri makan gajah. Hitam memiliki struktur pion yang tidak begitu bagus dan perwira-perwiranya belum berkembang. Menurut engine, putih berada pada posisi yang sangat unggul. Oleh karena itu pada posisi ini, Rinat Jumabayev memainkan gajah mundur ke petak D6. Lalu menteri A4 memberikan pinning pada kuda. Jumabayev kembali memainkan langkah yang tidak begitu tepat menurut engine. Menurut engine, rokade adalah langkah terbaik. Akan tetapi di posisi ini, kuda mundur ke petak D7. Anish Giri kembali menyerang kuda. Serangan balik dimainkan Jumabayev dengan kuda C5. Menteri terancam. Olehnya itu, menteri mundur ke petak C2, lalu kuda melompat kembali mengancam menteri. Tentu saja, kuda makan kuda, pion makan kuda, lalu kuda menghindar, mengancam gajah, dan mengancam untuk makan kuda. Olehnya itu, kuda langsung makan kuda, menteri makan kuda, skak, dan menteri menutup skak. Di posisi ini, Anish Giri melihat bahwa pion D adalah pion lemah. Oleh karena itu, gajah ke petak B2 dia mainkan, membiarkan Jumabayev untuk makan menteri. Pertukaran menteri betul terjadi. Gajah lalu makan menteri. Pada posisi ini, Rinat Jumabayev tidak menjaga pion D. Dia memilih untuk mendorong A6. Apabila gajah makan pion, maka pion juga akan makan pion, yang mana lajur A akan menjadi setengah terbuka untuk hitam. Anish Giri tidak membiarkan hal itu terjadi. Di posisi ini, dia mendorong A4 untuk memperkuat pion. Lalu, pion makan pion, pion makan pion. Pertukaran benteng terjadi, benteng makan benteng. Pion D masih menjadi sasaran tembak serangan bagi gajah putih. Oleh karena itu, Jumabayev menjaga dengan gajah C5. Lalu benteng A4 menambah tekanan pada pion. Kali ini, pion D tidak selamat. Jumabayev akhirnya ikhlas dan dia membawa rajanya ke petak E7. Mencoba untuk mengaktifkan benteng. Gajah makan pion, gajah makan gajah, dan benteng makan gajah. Sampai pada posisi ini, Anish Giri unggul 1 pion. Selanjutnya,
Rinat Jumabayev mendorong pion ke petak H6. Alasannya karena dia ingin membuat bentengnya menjadi aktif. Setelah itu, Anies Giri mendorong F4, lalu gajah keluar ke petak D7 mengancam pion. Tetapi benteng masih bisa menjaga pion. Jumabayev kemudian mengaktifkan benteng ke petak A8, bersiap untuk menyerang raja ataupun menyerang pion. Di posisi ini, Anies Giri kembali berhasil mendapatkan pion dan menyerang benteng. Namun, benteng menempati baris kedua. Anies Giri merespon hal ini dengan langkah benteng E4, skak. Setelah raja ke petak F8, maka pion D3 didorong. Anies Giri terpaksa kehilangan pion B karena gajah tentu saja mengambilnya. Di posisi ini, Anies Giri kembali mengaktifkan gajahnya ke petak D5, lalu benteng B2 dan raja F1 mendekati pion. Itu artinya benteng siap untuk berkeliaran. Gajah kemudian kembali mundur ke petak D7 dan benteng C4 menyerang pion. Gajah G4 mengancam pion, tetapi Anies Giri tidak khawatir. Di posisi ini, dia mendorong E4, membiarkan hitam mengambil pion H. Pada posisi ini, Anies Giri tidak terburu-buru makan pion. Terlebih dahulu, dia mendorong F5, membuat gajah hitam menjadi lumpuh untuk sementara. Lalu, benteng menyerang pion, namun Anies Giri mengabaikan. Dia memilih untuk mengambil pion. Benteng juga makan pion dan menyerang pion G. Anies Giri di posisi ini membiarkan benteng untuk makan pion. Dia memilih untuk mengambil pion, namun dia menggunakan gajah. Menurut engine, langkah ini tidak tepat. Rinat Jumabayev kemudian langsung memainkan benteng makan pion. Secara material, keduanya seimbang. Akan tetapi, Anies Giri memiliki perwira yang lebih aktif menyerang. Di posisi ini, Anies Giri membawa gajahnya ke petak G6, bersiap melancarkan serangan skak. Hitam mendorong H5. Kemudian, benteng F7, skak, memberikan dua pilihan pelarian untuk raja hitam. Apabila pada posisi ini raja lari ke petak G8, maka ini adalah pilihan yang sangat berbahaya karena benteng E7 mengancam skakmat. Langkah terbaik bagi hitam adalah gajah H3, skak, namun raja mendekati benteng. Setelah benteng makan gajah, pion makan benteng. Tentu saja, ini adalah pertarungan yang tidak seimbang. Putih berada pada posisi yang begitu unggul. Oleh karena itu, di posisi ini, Rinat Jumabayev memainkan langkah terbaik. Raja E8 membiarkan Anies Giri mengambil pion dan open skak. Raja kemudian menyerang benteng, namun benteng H7 mengancam pion. Di posisi ini, Rinat Jumabayev memainkan benteng E3, sebuah langkah yang sangat bagus. Tetapi, raja kemudian ke petak G2. Di posisi ini, Rinat Jumabayev memainkan langkah blunder, benteng makan pion. Rupanya, Anies Giri dengan sengaja membiarkan pion itu dimakan. Setelah langkah blunder ini, Anies Giri kemudian mendorong F6, memberikan ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Rinat Jumabayev masih mencoba dengan benteng E2, skak. Namun, setelah raja F1, Jumabayev akhirnya menyerah. Apabila game dilanjutkan dengan raja G8 misalnya mengancam benteng, maka benteng B7 mengancam skakmat. Menurut engine, posisi ini adalah skakmat dalam 9 langkah.